Kita lanjut. Wah, seru deh. Senggol. Bukan kan, apa? Ayo. Nah, masa kita baik pula ya. Coba lagi. Oh, ntar dulu. Kalau gini lihatnya modelnya lihat dulu. Ini 15. Ini kan dia apa double cover ya, berarti menit 14 nanti kalau dia jadi candleberries boleh sell lagi. Iya Pak, FOMC minute Pak. Tapi dia cuma minute ya Pak ya. Jadi bukan karena di malam itu yang ada itu FOMC minute. FOMC minute. Jadi kalau di sini dia bukan tentang suku bunga, tapi tentang alasan ya kenapa suku bunga kemarin dinaikkan ya, naik 75 basis point. Kenapa gitu? Jadi ini kita akan dapat jawaban kenapanya di FOMC minute. Nanti bentuknya PDF tuh bisa bacanya lumayan tuh. Lalu kita juga bisa dapati indikator untuk suku bunga. Jadi sebagai landasan putusannya tuh mereka nanti pakai apa sih yang mereka perhatikan? Rasanya sih inflasi lah yang dipakai itu. Ya jam 1 Pak. Jadi kalau ini ya saya sih skip pasti pasti nggak ikutan saya jam 1 Pak. Nah lalu mungkin juga pasar cari petunjuk ini untuk bulan November apa masih ada kenaikan suku bunga lagi gitu. Rasanya sih masih. Itu sih saya rasa masih atau tidaknya tergantung besok tuh. Apa di tuh, inflasinya Amerika. Dan kebetulan apa besok kita pakai 2 kamar besok. Yang satunya dari di GK Nasional, GK Pusat ya, satunya lagi ya di grup kita gitu. Jadi saya nanti akan kasih dua meeting ID ya. Meeting ID sih tetap nih kayaknya. Oke. Wow, dojonya. Oke. Yang satunya ini asik nih bisa naik ya. Ini kan doji ya, doji. Semua bagian doji jadi support resisten dan khususnya bagian bodinya. Jadi kalau kalau nanti hasil akhirnya bodinya berada di atas body doji nih, ya cenderung body doji jadi support dan harga bisa bergerak naik. Enggak, Pak. Karena ini kan udah rapatnya udah ini udah dilakukan gitu ya. 2 minggu yang lalu. Nah, ini cuma rilis catatan saat rapat itu. Mereka justru juga lagi merhatiin besok itu berapa gitu inflasinya, angka inflasi. Ya kalau bilang proyeksinya ya kalau apa harapannya kan apa inflasi udah bisa segera nyampe ke 2%. Tapi enggak lah ya. Lihat gini jadi konyol gitu apa dia mereka udah naikin suku bunga agresif tapi dampak yang diharapkan belum muncul. Inflasinya belum turun-turun juga gitu. Masih ya kalau rilis seperti forecast ya kan forecastnya 8,8
8%-an gitu ya. Kalau itu masih 8%, itu masih tertinggi selama 20 tahun terakhir. Masih di level harga tinggi, di level tinggi inflasi. Jadi sepertinya kenaikan suku bunga yang agresif itu kayak kayak masih belum cukup gitu loh. Memang nggak sederhana Pak, emang Pak. Nah ini kan kalau kita apa ya? Kalau kita lihat ini kita ada, nah ini aja dipakai inflasi dia nih kan. Inflasinya naik dengan sangat kencang gitu. Jadi ini udah warning sebenarnya dari sini nih. Dari Oktober 2020 dia inflasinya jadi apa? 1,2%. Kemudian dia inflasinya naik lagi jadi 1,4 di Januari 2021. Terus tiba-tiba naik sampai 5, naik jadi 5%. Di sini. Wah, ini kok jadi dua begini, bingung juga ya. 1,4, kemudian dia naik jadi apa? Nah, saat itu kan saat baru baru naik di 1, sekian persen itu kan masih di bawah target inflasi. Target inflasi mereka kan 2%. Nah, ini di 1, gitu ya masih di bawah itu, maka suku bunganya nggak diapa-apain. Tapi begitu dia udah mulai naik ngelewatin target inflasi, mana nih? Nah, udah jadi 4, udah naik lagi jadi 5. Ini dia masih tenang-tenang nih di sini. Susah. 5,4 dia masih tenang. Begitu mulai terus melesat naik jadi 6,2, baru semua mulai dia naikkan gitu. Naikannya awalnya biasa, berpikir dengan 6%, kemudian dia naikkan ke 25 basis poin, inflasi kemudian tertekan gitu kembali, terus kemudian nggak turun, ternyata enggak, lalu mereka ganas. Nah, semakin ganas ini kan berarti ada urgensi gitu ya. Kenapa mereka ambil basis basis kenaikan suku bunga yang sangat tinggi? Tentunya kan tujuannya pengen biar inflasi segera gitu di bawah, segera di target inflasinya lagi gitu ya. Kalau ini kan sekarang udah tertinggi bahkan. Jadi ya kalau gitu 3, sekian persen tuh masih kurang gitu, masih mungkin dia naikin sampai 4,6%. 3,25% tuh masih kurang, masih belum mampu nahan lagi inflasi. Jadi kalau besok besok malam inflasinya turunnya dikit aja 8%, itu berarti November udah pasti dia naikin lagi dengan sangat sangat banyak gitu. Rate 15, menit 14 nih ya, menit 14 Dako cover nih, boleh minta satu pola yang lumayan nih. Tapi lotnya udah nggak kebanyakan. Tapi kalau bener lagi udah ini udah apa, entry-nya udah mulai over ya, udah 3 kali. Menit 14 ya. Kalau Dow Jones, aduh, nah, Euro dari kemarin dia bergerak di sini aja ya, bergerak. Ini masih mendatar nih. Ini sulit nih. Itu juga kayaknya kalau konseling beda, tadi datanya buruk tadi. GDP-nya kontraksi lagi. Jadi ya konseling ya udah mulai masuk benar-benar memasuki fase resesi. Konseling UK masih. Wah, ini menit 14 ya. Saya rasa boleh deh ngambil sell lagi nih. Nah, ini masih menggambarkan dolar indeksnya masih kuat ya. Gold
Saya pindah pakai ini, pakai pivotnya nih. Tapi belakangan saya jarang ngeklik gold. Kembali di atas pivot. Cuma menurut saya masih punya ruang untuk gerak turun. Kalau yang pakai swing bisa sell limit di R1 ya. Ya, 14 ya. Wah, kalau gitu sell yang ini tadi tahan aja ya. Belas, belum. 3 menit lagi. Jojo. Kok ininya agak beda. Tangseng. Wih, buy sinyalnya ya. Buy. Tarikannya dalam. Wah, kalau kalau nggak spot keluar di sini, wah, kelewatan deh. Wah, wah, itu kenapa selnya nggak hitam. Menit 14, menit 14. Tuh, masih bisa turun. Ini channel down banget ya. 12, ya, bentar lagi. Lotnya kecil-kecil aja udah. Tiga belas, oke. Ini 14 ya. Belum. Berapa detik lagi? Boleh? Oke. Ya, menit 14. Ya, 14. Sell ya. Pakai double cover nih. Detik 30 lah. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Oke, saya sell. Ini pakai double cover ya.
Ya, ayo pindah dulu ke sini. Tuh, sip. Ayo Nasdaq. Baru bilang sip dia naik-naik lagi. Sip, teman-teman. Ya, ya, ini sih asal-asal profit aja, Bu. Ya. Ayo, ayo. Aku masa keluar di $4 gitu kan. Ayo, ayo Nasdaq, on. Alah, ya. Tadi udah kelihatan 7 ya. Atau 9 ya. Ayo, ayo Nasdaq. Ya, ayo Nasdaq, mon. Oh ya, ini paten kok gini. Ya, sip. Nah, boleh nih keluar nih ya. Oke deh. Oke lah saya keluar lah. Alhamdulillah. Mantap. Dah, aman. Tentram damai. Ya, oke. Oke, ada yang mau dikomentari silakan. Dan teman tanyakan silakan. Saya rasa itu tadi posisi terakhir saya udah deh. Bahaya kalau diterusin nih. Ntar begadang sampai FOMC minute nanti. 9.16. Nah, oh, ya. Good. Oke. Ya, dia lanjut. Dan bener dakon covernya bener ya jadi. Oke, come on. Ya. Oke, ada mau di komentar tanyakan silakan. Saya nggak ambil posisi lagi deh. Udah lumayan. Kon daily nggak ya? Oh. Ini masih apa? Trennya masih masih turun gini kan. Terus dia juga ada dia kembali QE lagi kayaknya. Baca gini. Ini apa ya? Tadi saya baca di mana? Di Market Watch atau di mana? Ini kali. Nah, ini dia nih. Bond buying ya. Mereka mau mau kasih stimulus lagi kayaknya. Oh, oke. Okay. Itu ribet tuh kalau yang di itu di apa di Bapak Sudi udah cukup. Wah, sip. Udah mantep tuh. Berarti udah mantep udah. Oke, yang lainnya ada yang ditanyakan, ada komentari. Saya rasa kebiasaan buruk kita mulai dari itu. Kalau udah profit, warungnya cepat cepat ditutup demi menjaga performance gitu ya. Hari ini luar biasa juga ya. 4 posisi dapat semua dan bukan satu arah posisi bukan satu arah maksudnya. Jadi posisinya ada buy-nya ada sell-nya gitu. Ini bahaya nih kalau kalau kita lanjut lagi tuh cenderung akan mengganggu psikologi. Menurut saya gitu ya karena akan menimbulkan itu apa kayak kita seakan kayak kayak jadi kayak jago banget gitu. Bahaya juga itu. Oke, saya rasa kita cukup sampai sini malam ini. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Terus besok kita mulainya lebih awal ya. Besok kita mulai jam 7 karena ada data inflasi Amerika. Terus juga bertepatan dengan saya bikin webinar dengan GK ya. GK Jakarta ya. Jadi kita mulai lebih awal dan kita pakai dua 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 meeting ID nanti.
Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.